Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkota. Saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40, luar biasa menurut saya, 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Gus Muhaimin ini agak aneh ya, pengen bangun kota selevel Jakarta, nggak setuju sama IKN, tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menerima respon terhadap janji Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang lebih memilih membangun 40 kota baru ketimbang membangun IKN. Mahfud MD menilai hal tersebut kurang realistis jika menimbang kebutuhan belanja negara setiap tahunnya, sebab pembangunan IKN saja membutuhkan dana sekitar 66 triliun, itu mayoritas dicari melalui investasi dari para pelaku usaha, sehingga menurut Mahfud, jika membangun 40 kota baru seperti yang disebutkan Caimin, memerlukan investasi yang jauh lebih besar dan lebih banyak lagi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh stand-up komedian Kiki Saputri yang mengkritik pernyataan Caimin yang akan membangun 40 kota mirip Jakarta, tapi tidak mau melanjutkan IKN. Lagian menurut Kiki Saputri itu semua sama saja dong, karena membutuhkan uang yang lebih banyak juga. Sepertinya Anies Baswedan ini salah pilih cawapres, sebab bukannya memberikan tambahan elektoral suara, tapi malah membuat elektabilitas paslon nomor urut 1 itu anjlok dengan blunder yang dilakukan oleh Caimin. Bayangkan saja, ibarat Anies sudah dapat 1 juta suara, jadi 0 lagi gara-gara Caimin yang blunder. Niat hati mau jadi orang yang sok paham, tapi ternyata malah seperti orang yang pekok. Memang keinginan pembatalan itu tidak terucap secara langsung dari Caimin, juga belum pernah terdengar dari mulutnya Anies. Tapi jika kita mengingat dua sosok itu termasuk politikus oportunis, bukan tidak mungkin ketika nanti beneran berkuasa, tapi amit-amit jangan sampai terjadi, maka akan ada upaya membatalkan proyek IKN yang bisa dipakai sebagai paket syarat dukungan dari PKS kepada paslon nomor urut 1. Ya, who knows? Namun semua kembali lagi pada masyarakat yang akan memilih salah satu paslon yang kini setiap paslon masih mempunyai kans relatif berimbang untuk melaju ke putaran kedua. Seperti prediksi banyak orang jika Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran. Hati-hati ya Caimin, ngomong begini bisa dimaknai yang berbeda loh. Terlebih Caimin pernah membandingkan Jakarta dengan IKN, dengan menyebutkan pindah ke IKN sama saja hanya pindah ke hutan. Waduh. Sudah lupa soal Boyolali yang blundernya Prabowo saat Pilpres, suara Prabowo di sana hancur lebur loh, karena aparcheid dari warga yang sangat marah. Udah kena demo, kalah telak pula. Tendensi untuk menolak IKN akan berakibat tidak akan dapat dukungan dari warga seputar Pulau Kalimantan. Ini bukan soal gagah-gagahan, tapi soal pemerataan pembangunan yang jangan cuma Jawa lagi, alias Jawa sentris. Kalau dilihat perbandingannya,
Jawa dan Kalimantan sangat-sangat jomplang loh. Lagi pula Jakarta kini memang tidak begitu layak jadi ibu kota lagi karena tata kota yang kurang layak, semrawut juga, segudang masalah lainnya. Nah, untuk pasangan Amin, suara sedikit apapun sangatlah berarti. Ucapan-ucapan yang blunder ini malah bikin nyungsep mayoritas. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menerima respon terhadap janji Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang lebih memilih membangun 40 kota baru ketimbang membangun IKN. Mahfud MD menilai hal tersebut kurang realistis jika menimbang kebutuhan belanja negara setiap tahunnya, sebab pembangunan IKN saja membutuhkan dana sekitar 66 triliun, itu mayoritas dicari melalui investasi dari para pelaku usaha, sehingga menurut Mahfud, jika membangun 40 kota baru seperti yang disebutkan Caimin, memerlukan investasi yang jauh lebih besar dan lebih banyak lagi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh stand-up komedian Kiki Saputri yang mengkritik pernyataan Caimin yang akan membangun 40 kota mirip Jakarta, tapi tidak mau melanjutkan IKN. Lagian menurut Kiki Saputri itu semua sama saja dong, karena membutuhkan uang yang lebih banyak juga. Sepertinya Anies Baswedan ini salah pilih cawapres, sebab bukannya memberikan tambahan elektoral suara, tapi malah membuat elektabilitas paslon nomor urut 1 itu anjlok dengan blunder yang dilakukan oleh Caimin. Bayangkan saja, ibarat Anies sudah dapat 1 juta suara, jadi 0 lagi gara-gara Caimin yang blunder. Niat hati mau jadi orang yang sok paham, tapi ternyata malah seperti orang yang pekok. Memang keinginan pembatalan itu tidak terucap secara langsung dari Caimin, juga belum pernah terdengar dari mulutnya Anies. Tapi jika kita mengingat dua sosok itu termasuk politikus oportunis, bukan tidak mungkin ketika nanti beneran berkuasa, tapi amit-amit jangan sampai terjadi, maka akan ada upaya membatalkan proyek IKN yang bisa dipakai sebagai paket syarat dukungan dari PKS kepada paslon nomor urut 1. Ya, who knows? Namun semua kembali lagi pada masyarakat yang akan memilih salah satu paslon yang kini setiap paslon masih mempunyai kans relatif berimbang untuk melaju ke putaran kedua. Seperti prediksi banyak orang jika Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran. Hati-hati ya Caimin, ngomong begini bisa dimaknai yang berbeda loh. Terlebih Caimin pernah membandingkan Jakarta dengan IKN, dengan menyebutkan pindah ke IKN sama saja hanya pindah ke hutan. Waduh. Sudah lupa soal Boyolali yang blundernya Prabowo saat Pilpres, suara Prabowo di sana hancur lebur loh, karena aparcheid dari warga yang sangat marah. Udah kena demo, kalah telak pula. Tendensi untuk menolak IKN akan berakibat tidak akan dapat dukungan dari warga seputar Pulau Kalimantan. Ini bukan soal gagah-gagahan, tapi soal pemerataan pembangunan yang jangan cuma Jawa lagi, alias Jawa sentris. Kalau dilihat perbandingannya, Jawa dan Kalimantan sangat-sangat jomplang loh. Lagi pula Jakarta kini memang tidak begitu layak jadi ibu kota lagi, karena tata kota yang kurang layak, semrawut juga, segudang masalah lainnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.